membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Jangan mengukur kebahagiaan, jangan mengukur sukacita, jangan mengukur keberhasilan hanya karena finansial. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya, kita mengukur orang diberkati kalau lihat jabatannya, hartanya, finansialnya, fisiologisnya, tampaknya, cara dia berbusana. Kita mengukurin orang ini berhasil. Maka maksud Tuhan membawa kita di padang gurun supaya engkau tahu bahwa manusia hidup itu bukan dari roti saja, bukan dari fisiologis, bukan dari finansial saja, tapi melainkan firman Tuhan. Keberhasilan yang hakiki, keberhasilan yang sejati, dimanapun kita berada, tidak diukur dari jabatan, dari penghasilan kita, tetapi diukur bagaimana kita memiliki pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Kita menjadi gereja Tuhan yang dewasa, kita menjadi gereja Tuhan yang siap diproses oleh Tuhan di padang gurun, dan kita menjadi gereja Tuhan yang rendah hati, yang tetap mau melakukan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Maksud Tuhan yang ketiga, Bapak Ibu, adalah supaya manusia tahu bahwa Allah mengajari manusia seperti manusia mengajari anaknya. Di ayat yang ke-5 di situ firman Tuhan, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Tuhan Allah mengajari engkau seperti manusia mengajari seorang anaknya. Saya membaca satu artikel di daerah pedalaman suku primitif. Untuk anak itu beralih dari anak-anak menuju dewasa, anak itu harus dilepas di padang gurun, harus dilepas di hutan, harus dilepas di alam liar oleh orang tuanya, untuk mengukur apakah anak ini sudah dewasa atau tidak. Itu adalah kebiasaan salah satu suku primitif dari artikel yang saya baca. Ketika anak itu berada di padang gurun, di hutan belantara berhari-hari, dia merasa sendirian, dia merasa ketakutan. Dia akan berupaya bagaimana caranya dia bertahan hidup. Dia mencari makanan di hutan untuk kelangsungan hidupnya. Dia mencari sumber air. Dia berhadapan dengan binatang buas, gelapnya malam. Kalau dia tidak kuat, dia akan pulang ke rumah dengan menangis. Tahun berikutnya lagi dia dilatih. Sampai pada akhirnya dia tegar beberapa hari di hutan. Tapi tahukah Bapak Ibu, di tengah anak itu merasa sendiri, di tengah anak itu merasa kesakutan, ada sepasang mata yang terus memantau dia. Ketika binatang buas datang menghampiri anak itu untuk menerkam dia, maka sepasang mata itu akan berusaha melepas anak panahnya untuk membunuh binatang buas itu. Sepasang mata itu yang tidak diketahui oleh anak adalah ayah kandung dari anak itu sendiri. Demikian pun juga kita, Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita berada di padang gurun untuk melatih kita. Kita merasa ketakutan, kita merasa sendiri, seolah-olah tidak ada Tuhan, tidak ada hamba Tuhan yang peduli sama saya. Dan kita menangis meratapi diri kita sendiri. Kita tidak menyadari bahwa ada sepasang mata yang memantau kita ketika kita berada dalam bahaya.
Dia menggendong engkau. Ketika engkau terantuk jatuh, dia memeluk engkau. Sepasang mata itu adalah Tuhan. Dia tidak hadir secara fisik, tetapi dia hadir menemani engkau di dalam roh dan kebenaran. Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Itu janji Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa dia Allah yang selalu ada bagi saya dan saudara. Keluaran 3 ayat yang ke-14. Keluaran 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Akulah Aku, Akulah Tuhan yang diutus kepadamu. Jangan gelisah, jangan takut, jangan meratapi nasibmu. Bahwa padang gurun bukanlah suatu tempat penyiksaan. Sekali lagi, padang gurun yang Tuhan izinkan engkau lawati saat ini bukan tempat penyiksaan, tetapi padang gurun itu adalah tempat di mana Tuhan akan memproses engkau. Dan sadarlah, di dalam proses itu engkau tidak sendirian. Ada Tuhan bersamamu. Amin. Amin Bapak Ibu. Ada Tuhan bersamamu. Kadang-kadang kita yang merasa sendiri. Jalan terbaik untuk berhasil, jalan terbaik untuk memajukan usaha kita, bukan melalui jalan tol. Bukan juga ketika kita melalui jalan yang berputar-putar. Tetapi perjalanan kehidupan kita untuk sampai pada tujuan, kita harus menyadari bahwa dalam perjalanan itu, di setiap jarak tempuh yang engkau alami, di setiap jarak tempuh yang engkau lalui, ada Tuhan yang menyertai engkau. Ada Tuhan yang bersama denganmu. Allah ada senantiasa dalam keberadaannya. Dalam kekekalan, Ia memberikan jaminan bahwa Ia bagaikan seorang ayah yang siap menjaga dan melindungi anaknya dari segala ancaman di padang gurun kehidupan. Masalahnya adalah bukan pada Allah yang seakan tidak ada, namun pada anak, pada kita, gereja Tuhan, yang sering tidak tahu bahwa ayah atau Allah selalu ada bersama dengan kita. Jika pemahaman ini ada pada saya dan saudara, maka kita akan menjadi gereja Tuhan yang kuat. Kita akan menjadi gereja Tuhan yang menjadi berkat. Kita akan menjadi gereja Tuhan yang radikal. Kita akan menjadi gereja Tuhan yang siap untuk menghadapi masa-masa pengangkatan. Apa padang gurun yang Bapak Ibu alami hari ini? Mungkin usahamu kurang seperti tahun sebelumnya. Mungkin rumah tanggamu, mungkin Bapak Ibu bergumul dengan anak-anakmu, mungkin Bapak Ibu bergumul di tempat usaha dan kerja, mungkin sakit penyakit, atau pencobaankah, atau aniayakah, atau Bapak Ibu merasa ditinggalkah? Yakinlah bahwa Allah ada bersamamu. Dia memeluk engkau hari ini, Dia menggendong engkau. Tak satu pun yang dapat memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita berdiri di hadapan Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan lagu lama yang sudah jarang sekali kita tidak nyanyikan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Aniayakah? Penderitaankah? Tak satu pun. Apakah yang dapat memisahkan aku Tuhan? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Tidak akan.
Apakah yang dapat memisahkan dari kasihku kepada Tuhan? Sakit penyakitkah? Pencobaankah? Tidak akan. Karena aku tahu ada Yesus bersama denganku di setiap padang gurun kehidupan. Terima kasih Bapa. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu. Apakah yang dapat memisahkanku? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah? Penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun, tak satu. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabat. Apa yang dapat memisahkanku? Oh Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? dari kasih-Mu Tuhan sahabat? Sakit penyakit, pencobaankah? Tak satu pun, tak satu pun, tak satu. Mari jemaat Tuhan katakan, tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabat. Tiada satu pun Tuhan, Kau sahabat dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabat. Mari jemaat Tuhan, biar pujian ini menjadi pengakuan dari dasar hati kita yang tulus di hadapan Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Apa yang dapat Memisahkanku Amin. dari Kasih-Mu Tuhan sahabatku. Kelaparankah? Ketelanjangankah? Tak satu pun. tak satu pun, Terima kasih Bapa. tak satu. Apa yang dapat memisahkanku? Apa yang dapat Terima kasih Bapa. memisahkanku Yes Tuhan. dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah? Aniaya, Penderitaankah? penderitaan, Tak satu pun. tak satu pun, Mari angkat hatimu. Katakan tiada satu pun. tiada satu pun seperti Kau Yesus,
Terima kasih Tuhan. Mari katakan tiada satupun yang seperti Engkau Tuhan. Tiada satupun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya, Dalam bahaya